Apa fitnah? Coba kita tanya sama orang-orang yang punya HP. Kira-kira buka HP itu sebagian besar karena main-main apa karena kebutuhan? Yang banyak main-main. Waktunya habis main-main. Ini HP. Fatuttakhadhu sunnatan. TV, HP, ya pokoknya yang fitnah-fitnah ini di akhir zaman dianggap sunnah, dianggap kebaikan. Kok dianggap kebaikan? Kalau orang-orang dulu, orang Indonesia ya, masuk rumahnya orang, sebelum TV ini masuk ke semua rumah, begitu masuk rumahnya orang, yang kelihatan pertama rak-rak di ruang tamu. Ada Al-Quran, ada surat Yasin, itu dulu. Kalau sekarang, kalau kita masuk ruang tamunya orang, yang kelihatan paling nampak niku nopo? TV. TV yang paling nampak. Qurannya ada di mana? Enggak tahu di mana. Paling bulan puasa dicari. Di sampingnya ada pengecasan HP. Ini benar-benar fitnah akhir zaman. Nah, HP juga begitu. Dianggap sunnah. Mengapa? Dulu ustadz-ustadz kalau ke masjid biasanya bawa tasbih. Ustazah ke masjid bawa tasbih. Kalau sekarang ke masjid bawa apa? Bawa HP. Tasbihnya mana? Gak punya tasbih orang sekarang. Kalau dulu masjid-masjid banyak tasbih kelempratan. Orang dulu senang wiritan. Sekarang gak ada tasbih di masjid. Ganti HP. Ini yang ustadz, apalagi yang bukan ustadz. Saya ini pernah di Masjidil Haram. Pernah juga di Masjid Nabawi. Yang di Masjidil Haram pas sholat, entah sholat zuhur apa asar itu. Tiba-tiba ada nada dering berbunyi. Apa bunyinya? Lagu dangdut. Kira-kira kalau nada dering lagu dangdut orang mana? Orang Arab apa orang Indonesia? Orang Indonesia. Indonesianya mana? Sumatera. Seneng lagu dangdut. Itu di Masjidil Haram. Ini fitnah. Dan ini bahayanya luar biasa, saudara. TV dan HP ini bahayanya luar biasa. Di dalam hadis itu dikatakan yarbu fihas shaghir. Anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Maksudnya cepat dewasa, cepat puber, cepat mengerti lawan jenis. Anak-anak kecil cepat memasuki masa-masa remaja, cepat memasuki masa-masa dewasa. Atau anak-anak cepat memasuki masa-masa kenakalan remaja. Ini gara-gara TV, gara-gara HP. Nah, artinya apa? Tantangan anak-anak remaja sekarang ini berat. Berat tantangannya. Karenanya orang tua sekarang ini harus lebih ketat, lebih serius mengawasi, menjaga anak-anak. Kalau dulu ketika kita masih remaja gak punya HP, kemana-mana modalnya jalan kaki. Sekarang anak kita kemana-mana naik motor, kadang bawa mobil. Anak-anak sudah punya HP. Kalau keluar 2 menit aja sudah gak kelihatan mata anak kita keluar sekarang. Entah ada di mana, siapa yang ditemui, wong punya HP. Nah, artinya tantangan anak-anak sekarang untuk nakal lebih berat. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan anak-anak sekarang, anak kita dimasukkan ke pondok. Makanya kami bersama teman-teman yang ada di sini di Kurumutan punya rencana mendirikan pondok dekat-dekat sini. Dan ini pondoknya kita, pondoknya orang Kurumutan. Pondoknya orang Kurumutan, yang mengelola juga orang Kurumutan. Kita hanya mendatangkan kiai-kiai, ustadz-ustadz untuk tinggal di sini. Yang bangun, yang apa? Ini pondoknya orang sini, bukan pondoknya siapa.
Mengapa? Karena ini memang sangat diperlukan. Kalau anak-anak ini hanya sekolah, ini bahaya. Karena di sekolah ini ibadahnya gak dijaga, akhlaknya gak dijaga, akidahnya gak dijaga, pergaulan gak dijaga. Kalau di pondok insya Allah semuanya steril, insya Allah semuanya dijaga. Karenanya kita nanti bikin pondok di sini insya Allah ya. Mudah-mudahan bulan Syawal yang akan datang ini sudah bisa buka pendaftaran santri baru. Amin Allahumma. Nah, ini akibat TV, HP, wifi, internet dan macam-macam. Bahayanya luar biasa saudara. Karena yang namanya narkoba, kenakalan, itu penyebarannya melalui ini. Ini bagi anak-anak. Bagi yang dewasa, TV dan HP ini bahaya juga. Mengapa bahaya? Dalam hadis dikatakan wa yahramu fihal kabir. Sebab fitnah itu orang yang dewasa cepat tua. Betul apakah betul? Orang sekarang cepat tua, enggak seperti orang dulu. Kalau orang dulu ini sampai tua-tua sehat-sehat. Sekarang ini masih muda-muda, sudah kena asam urat. Setelah asam urat nanti kena lambung. Setelah lambung nanti vertigo. Setelah vertigo lalu stroke ringan. Habis stroke ringan lalu perot. Apa perot itu? Stroke berat. Ini sekarang. Mengapa? Gara-gara HP. Gara-gara HP, TV dan lain-lain. Gara-gara sering nonton TV. Yang laki-laki suaminya istiqomah nonton TV, artisnya cantik-cantik. Akhirnya apa? Pikirannya kemana-mana, ingin punya istri seperti artis. Cari lewat HP. Kadang-kadang istrinya nonton TV terus, aktornya ganteng-ganteng, bingung dia, pingin dapat yang ganteng. Akhirnya lewat HP. Ini gara-gara HP ini banyak dampaknya. Saya ini beberapa waktu yang lalu pernah acara di Duri. Mana Duri itu? Ya pokoknya Duri lah, di Bengkalis. Ada tabligh akbar tausiah selama 3 hari, 2 hari atau 3 hari. Pas di tempat bermalam itu, macam hotel gitu, ada petugas kebersihan, sering ke kamar. Nanti jumpa cium tangan, kayaknya orang ini perlu sama saya. Akhirnya saya sapa tukang bersih, laki-laki. Sambian orang mana? Saya orang Jawa Kiai, pakai bahasa Jawa dengan saya. Karena saya sapa, langsung cium tangan, langsung duduk. Pak Kiai, saya ini boleh tanya katanya. Tanya apa? Pak Kiai, gimana caranya mengembalikan barang hilang? Sambian yang hilang apanya? Yang hilang istri saya Kiai. Bojone hilang. Lah hilang di mana? Ketinggalan di mana? Di rumah Pak Kiai. Kemana? Gak tahu Pak Kiai. Pegang HP? Iya pegang HP. Jadi anaknya 3, dia kerja, istrinya di rumah aja. Mungkin HP-HPan dengan orang. Setelah HP-HPan kenalan, lalu sayang-sayangan, lalu janjian. Ditinggal suami dan anaknya. Dia bilang, maaf, saya mau pergi dan tidak perlu dicari. Ini gara-gara HP. Kemudian di Jambi ada juga gitu. Ada orang pas saya tabligh ada acara di Jambi. Orang tuh datang ingin ketemu saya 4 mata. Laki-laki kok ketemu 4 mata? Kenapa gak banyak orang? Ini kayaknya penting sekali. Saya pikir mau ngasih uang banyak sekali. Karena 4 mata malu sama orang. Gak taunya curhat. Ada apa? Pak Yai gimana caranya? Apa? Istri saya lari.
Lari apa itu? Lari pagi apa lari sore? Ya pokoknya pergi gak pulang Kiai. Pergi kemana gak tahu katanya. Pegang HP, iya pegang HP. Ini gara-gara HP dan TV. Gara-gara seperti itu akhirnya banyak suami sakit hati dengan istrinya. Sakit hati cepat tua. Ya kadang istrinya sakit hati. Mengapa istrinya sakit hati? Suaminya kalau ada telepon pergi menjauh untuk ngangkat telepon. Akhirnya suaminya curiga, iki sopo sing ditelepon iki? Sing telepon sopo? Kok setiap ditelepon ada telepon kok pergi? Kira-kira kalau ada suami ditelepon menjauh dari istrinya, kira-kira yang nelpon itu ustadz apa gendaannya itu kira-kira? Akhirnya cepat tuang. Ini fitnah saudara. Ini fitnah HP dan ini. Karenanya adanya pondok pesantren ini penting. Karenanya ibu-ibu ya nanti semua ini kita harus mendukung semua. Karena pondok yang akan kita dirikan ini pondok kita. Pondok kita semua. Nah ini akibat dari fitnah TV, HP dan sebagainya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Kalau fitnah itu ditinggalkan, orang gak ikut-ikutan punya fitnah, maka orang lain akan berkata, oh ini ketinggalan zaman, dianggap jadul, zaman dulu. Dan betul saudara, orang ini kalau HP-nya jelek dibilang jadul. Kalau gak punya HP dianggap ketinggalan zaman. Saya ini tahun 2004 pulang dari pondok. Pulang dari pondok, waktu itu ya gak punya HP karena baru pulang dari pondok disuruh kawin. Enggak punya HP, ada saudara, ada kawan masih saudara dengan saya. Tanya pada saya, kamu kok gak punya HP? Saya bilang, saya buat apa punya HP? Saya gak perlu nelpon orang, dan orang saya kira gak ada yang perlu nelpon saya. Saya ini bukan apalah, bukan orang penting untuk ditelepon. Kata saudara ini, sekarang ini zamannya. Kalau gak punya HP ketinggalan zaman. Saya terkejut, kok bisa ketinggalan zaman? Saya bilang sama dia, saya gak punya uang beli HP. Wah ini pulang dari pondok gak punya pemasukan. Kata kawan ini, kamu ini sering diperlukan kiai-kiai besar. Kiai-kiai di daerah sini, kalau perlu apa-apa pasti panggil kamu. Coba minta HP, pasti dikasih kalau kamu, katanya. Akhirnya apa? Enggak lah, malu. Masa ingin punya HP minta-minta sama orang, izin, malu. Akhirnya karena habis itu sering diundang ceramah, ngisi muslimat, ngisi masjid, tabligh akbar, tausiah, seminar, lama-lama sering dikasih uang sama orang. Dihitung-hitung isi dompet waktu itu awal 2005. Dihitung-hitung kira-kira jumlahnya 450.000. Saya tanya sama kawan-kawan, berapa harganya HP? Pak Ustadz, kata murid-murid, HP itu harganya tergantung budget. Pak Ustadz budgetnya berapa? Kan? Karena yang murah ada, yang mahal ada juga. Oh, uang saya 450.000. Wih, itu HP sudah bagus Pak Ustadz. Sudah bisa nelpon ke Amerika, ke Malaysia katanya. Akhirnya beli HP seharga 400. Setelah punya HP saudara malah bingung. Mengapa bingung? Iki sopo sing kate ditelepon. Ini mau nelpon siapa? Wong keluarga di rumah gak ada yang punya HP. Saudara-saudara gak ada yang punya. Kate mau nelpon siapa ini? Bingung sendiri akhirnya. Akhirnya orang punya HP baru yang ditunggu-tunggu itu dapat telepon dari orang. Apa gak tahu kalau kita sudah punya HP, kenapa gak nelpon-nelpon? Ini HP.
Artinya ya bikin bingung aja. Mau tidur kadang lihat HP, siapa tahu ada SMS. Nanti bangun tidur lihat HP dulu, lupa baca doa. Benar-benar fitnah. Lama-lama tahun 2009 saya jumpa dengan kawan. Kawan ini tanya sama saya, "Pak Ustadz, apa merek HP-nya?" "HP saya ini bagus, Nokia merek terbaru." Kata kawan ini, "Ganti Ustadz." "Ganti apa?" "Sekarang ini eranya BlackBerry." "Loh, apa BlackBerry itu?" Kata kawan, "Ya Allah, Ustadz ini ketinggalan zaman," katanya. Saya jawab, saya ini bukan ketinggalan, memang gak ikut rombongan, jadi ada di belakang. Saya tanya, apa gunanya BlackBerry? "Pak Ustadz, kalau punya BlackBerry ini bisa untuk kirim gambar, kirim suara, main Facebook." "Loh, Facebook itu apa?" "Pak Ustadz, Facebook ini jaringan global. Pak Ustadz, dakwahnya bisa mendunia, bisa untuk bisnis. Kalau Pak Ustadz mau, kalau punya Facebook itu gampang cari istri lagi," kan. Waktu itu padahal saya sudah ceramah di luar provinsi 2009. Saya kan Jawa Timur, sudah ke Bali, ke Jawa Tengah, ke Jogja. Biasanya Ustadz ini kalau sudah ceramah kemana-mana cari istri itu gampang. Tinggal bisik-bisik sama kawan-kawannya yang biasa bareng, ada enggak gitu. Waktu itu lama-lama tahun 2014 ada seminar internasional di Surabaya. Pesertanya luar negeri, dalam negeri, para ulama internasional. Saya selain panitia juga sebagai narasumber pembicara. Pas istirahat, kiai-kiai ini menghampiri saya, "Pak Kiai, apa? HP-nya kok jadul," katanya. "Pak Kiai, ini HP-nya bukan ini mestinya." "Apa?" "Mestinya Pak Kiai paling enggak," waktu itu 2014, "Samsung Note 3. "Lah, apa Samsung Note 3 itu?" "Loh, itu HP bagus, cocok untuk Pak Kiai," katanya. Akhirnya apa? Beli juga akhirnya. Takut ketinggalan zaman. Nah, ini artinya apa? Zaman sekarang ini bahaya, saudara. Zaman matre. Dan itu jangan diikuti karena merusak terhadap qanaah. Karena itu godaan. Kalau gak beli, disuruh beli sama orang. Itu dulu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang HP sudah gak mau beli. Karena kadang-kadang tamu ke rumah antar HP. Kemarin gara-gara tanya berapa harganya HP Note 10. Lalu yang ditanya, "Loh Pak Yai ingin HP Note 10. "Ya, saya mau sowan," katanya. Akhirnya datang ke rumah bawa Note 20. Jadi gak usah beli kalau sekarang. Tapi ini bahaya memang. Ini perkembangan zaman sekarang. Orang itu tidak bisa qanaah, tidak bisa menerima apa adanya. Kalau orang ini gak bisa menerima apa adanya, bahaya. Bahayanya apa? Pikirannya duit terus, gak mikiri akhirat. Kalau orang ini gak mikir akhirat, yang dipikirkan dunia terus, gak ada puas-puasnya. Tapi kalau orang ini pikirannya akhirat terus, insya Allah gampang puas dengan anugerah Allah. Sabda Rasulullah SAW, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai beban pikirannya, yang dipikirkan itu akhirat terus, gimana sholat saya, gimana sedekah saya, ibadah saya diterima apa enggak oleh Allah, anak saya jadi anak soleh apa enggak, yang dipikirkan akhirat terus. Kalau orang itu pikirannya akhirat terus, Allah jadikan rasa kaya di hatinya. Artinya apa? Orang seperti ini tidak ada khawatir takut miskin, gak ada kekhawatiran gak punya uang. Mengapa? Pikirannya akhirat terus. Yang kita ini perlu introspeksi, evaluasi. Yang banyak kita pikirkan ini urusan dunia apa akhirat.
urusan dunia. Kemudian kalau orang ini pikirannya akhirat terus, wa jama'alahu syamlahu, dan Allah kumpulkan baginya orang-orangnya. Orang yang pikirannya akhirat terus gampang rukun dengan orang lain, gampang bergaul dengan orang, karena dirinya ikhlas, gak ada pamrih, gak ada kepentingan, gampang baik dengan orang. Itu orang-orang yang ikhlas, orang senang mendekat pada dia. Orang-orang ikhlas itu gak ada pamrih. Kemudian wa'atathud dunya wa hiya raghimatun, dunia datang pada orang yang ikhlas, yang pikirannya akhirat terus ini dalam keadaan hina. Artinya apa? Rizkinya oleh Allah dimudahkan, rizkinya datang tanpa melelahkan pikiran dia, pikirannya gak capek, gak lelah. Ini kalau orang pikirannya akhirat terus. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia sebagai beban pikirannya, pikirannya dunia terus, dunia terus pokoknya pikirannya. Sudah ada yang mau dimakan untuk 1 bulan, yang dipikirkan bulan depan. Anaknya masih kecil-kecil, yang dipikirkan nanti anak saya rumahnya di mana ini. Padahal masih kecil. Mestinya kalau masih kecil yang dipikirkan gimana pendidikan anak saya. Kira-kira anak saya pandai sholat apa enggak? Gimana caranya agar anak saya akhlaknya baik? Karena masih kecil, jangan mikirkan rumahnya. Tapi kalau orang ini pikirannya dunia, memang dipikir terus. Orang yang pikirannya dunia terus, ja'alallahu faqrahu baina ainaih, Allah jadikan kefakirannya antara kedua matanya. Artinya apa? Orang yang pikirannya dunia terus selalu dilanda rasa galau, dilanda risau, dilanda kekhawatiran tentang dunianya. Khawatir gak makan, khawatir penghasilannya turun, terus begitu. Mengapa? Pikirannya dunia terus. Kemudian orang yang pikirannya dunia terus, wa farraqa lahu syamlahu, Allah cerai beraikan orang-orangnya, gampang bertengkar dengan orang, dengan tetangganya musuhan. Tetangganya buka warung, marah dia. Mengapa? Saya makan apa kok buka juga warung ini? Ini pesaing baru. Karena dia buka warung, tetangganya gak boleh buka warung. Kan gak ada peraturan begitu. Tapi karena orang ini pikirannya dunia, selalu ada galau, ada risau. Gampang bermusuhan, dengan saudaranya musuhan, dengan tetangganya musuhan, pokoknya musuhan terus. Kalau pikirannya dunia. Tapi kalau orang yang pikirannya akhirat, gak punya musuh, gak punya musuh. Itu orang pikirannya akhirat, santai. Kemudian orang yang pikirannya dunia ini, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dunia yang datang pada dia hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau takdirnya sukih ya sukih, takdirnya melarat ora sukih. Ini kalau orang yang pikirannya dunia. Tapi kalau orang pikirannya akhirat, insya Allah hidupnya jembar, hidupnya tentram, hidupnya tenang. Amin Allahumma. Nah, ini saya kira yang perlu saya sampaikan dalam tausiah sore ini kepada ibu-ibu. Karena ini memang apa namanya, ini musim hujan ya. Ibu-ibu nunggu tadi jam berapa? 1:30 sampai jam 3. Acaranya sampai jam berapa biasanya? Sampai asar. Oh, tambah lagi. Nah, tak tambah lagi ya, karena ini belum asar. Asar masih kurang 40 menit. Kemudian ini yang kita pikirkan lagi, masalah fitnah tadi. Fitnahnya HP, fitnahnya TV, fitnah yang lain-lain. Memang cara terbaik itu anak kita masuk pondok. Mengapa masuk pondok? Di pondok gak ada nonton TV, dan di pondok gak boleh bawa HP.
Di pondok itu kerjanya ngaji, belajar Quran, belajar bahasa Arab, belajar akhlak, belajar ibadah, belajar akidah. Pokoknya belajar dan belajar. Ini pondok. Nah, ini memang solusi zaman sekarang. Kalau gak ada pondok ini bahaya memang. Kalau gak ada pondok, saya kira ya banyaklah kejadian ya di sekolah-sekolah yang kena narkoba, pergaulan bebas, pergaulan terlarang, hubungan terlarang, itu macam-macam. Kalau di pondok insya Allah aman. Amin Allahumma. Karena fitnah. Para sahabat bertanya, mata dzalika ya Rasulullah? Kapan fitnah itu terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, idza kathurat qurra'ukum wa qallat ulama'ukum. Pertama, apabila banyak orang yang pandai ceramah di antara kamu, tapi sedikit orang alim, ulamanya sedikit. Ini kapan? Zaman sekarang. Sekarang ini mencari ulama, orang alim sulit. Tapi cari orang pandai ngomong, pandai orasi, pandai ceramah gampang. Mengapa gampang? Ceramah itu gak perlu banyak ilmu, kadang gak pernah ngaji. Yang penting pandai ngomong, berani pegang mic di depan banyak orang, omongannya ngalor ngidul, gak jelas apa yang diomongkan. Kalau omongannya lucu, apalagi provokatif dan lucu, viral, diundang kemana-mana. Kadang-kadang isi ceramahnya membahayakan, menyesatkan. Ini zaman sekarang, saudara. Nah, ini artinya apa? Pada masa seperti sekarang ini, umat Islam memang dituntut untuk menjaga nilai-nilai keulamaan. Artinya apa? Pertama, dalam urusan agama, siapapun harus ikut fatwa-fatwa ulama. Harus ikut fatwa ulama. Gak boleh gak ikut fatwa ulama, gak boleh. Dan harus ulama yang diikuti. Kalau bukan ulama gak boleh diikuti. Dalam urusan agama. Yang kedua, umat Islam diantisipasi untuk melestarikan keberadaannya para ulama. Gimana caranya? Ya bangun pondok-pondok. Karena ulama itu lahirnya dari pondok. Karenanya kita berharap ya, dengan didirikannya pondok di Kurumutan ini, mudah-mudahan nanti pondok ini juga mengeluarkan ulama-ulama lah. Amin Allahumma amin. Yang akan membimbing anak-anak kita ke depan. Atau barangkali anak-anak kita semua nanti menjadi orang ahli ilmu, anak cucu kita. Karena kalau anak cucu ini jadi ahli ilmu ya, sering mendoakan orang tuanya, kita yang ada di alam kubur insya Allah derajatnya ditinggikan oleh Allah. Amin Allahumma. Anaknya anak soleh. Ini yang pertama. Jadi memang ulama. Yang kedua, tanda-tanda yang ada sekarang apa? Tandanya banyaknya fitnah. Wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Banyak pejabat negara kamu tapi sedikit yang amanah. Betul. Pejabat negara banyak tapi yang amanah sedikit. Dari sedikitnya sampai sulit cari yang amanah. Betul apa gak betul? Saudara kalau nonton TV di bagian berita sering terjadi penangkapan oleh KPK. Siapa yang ditangkap? Pejabat negara. Mengapa ditangkap? Karena korupsi. Yang nggak ditangkap lagi nasib baik. Sebenarnya korupsi juga yang ditangkap. Mungkin yang tukang nangkap dapat bagian, makanya nggak ditangkap. Yang ditangkap itu ya karena mungkin diambil sendiri aja, atau lawan politik ditangkap. Ini zaman sekarang. Jadi banyak yang tidak amanah. Nah ini artinya apa? Pada masa-masa sekarang kita dituntut untuk menjaga nilai-nilai amanah. Maksudnya apa? Sekarang ini untuk tidak amanah tuh gampang.
Nggak perlu jadi pejabat. Jadi apa? Jadi pengurus bangunan masjid. Bisa nggak korupsi panitia bangunan? Bisa. Kalau nggak amanah bisa. Nggak usah jadi panitia, jadi rakyat tidak amanah itu bisa. Bisa apa nggak bisa rakyat tidak amanah? Bisa. Contohnya apa? Kalau di Jawa, kalau ada pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan legislatif, ya, pilihan DPR, itu calon-calon biasanya bagi-bagi uang. Kalau di Sumatera sama, bagi-bagi juga, biar dipilih kan. Itu kira-kira uang halal apa haram? Hah? Apa? Halal apa haram? Duitnya gak berdosa, tapi yang memberi dan menerima berdosa. Uangnya uang haram. Banyak yang menerima, senang menerima. Nanti ingin nerima lagi. Mau nerima lagi? Enggak ya? Enggak. Artinya apa? Amanah itu sulit, saudara. Amanah di akhir zaman. Jangankan orang biasa, apalagi kiai. Kiai itu tambah banyak sogoannya. Kalau mau menerima, ada orang datang ke rumah mau nyogok 3M. Padahal kita ini bukan pejabat, bukan apa. Jadi sogok juga. Artinya apa? Gak amanah digampang sekarang. Artinya di zaman seperti sekarang ini kita memang dituntut untuk menjaga nilai-nilai amanah. Dan yang mengajarkan amanah itu yang paling bagus adalah pondok pesantren. Karenanya pondok ini nanti benar-benar kita dukung, kita bangun untuk menciptakan generasi yang amanah, yang bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Ini fitnah akhir zaman. Dunia telah dicari dengan amal akhirat. Ada amal-amalan, ada pekerjaan-pekerjaan kalau dulu untuk mencari pahala. Kalau sekarang ini dapat bayaran. Terutama sejak masa-masa reformasi. Apa saja sekarang tuh dibayar. Dulu kiai-kiai kampung di Jawa gak ada gaji, gak ada insentif dari pemerintah. Setelah reformasi, kiai-kiai yang ngajar ngaji itu dapat. Sama di Sumatera ya, ada juga kan? Ada. Nah ini artinya apa? Di zaman sekarang tuntutan memang kita ini dituntut untuk ikhlas. Karena kalau gak ikhlas, apa saja sekarang bisa dibayar itu. Apa yang gak dibayar? Kalau dulu orang baca khutbah Jumat, orang jadi imam, gak ada gajinya. Sekarang itu baca khutbah ada gajinya, tapi di kota-kota, entah kalau desa-desa. Saya ini ketua masjid di kampung. Dan di kampung itu biasanya ketua masjid khutbah itu gak ada. Masih gak ada amplop di kampung itu. Masih banyak yang gak ada. Tapi kalau di kota itu ada. Saya tahunya tahun 2009 undangan ceramah di Bali. Acaranya malam, karena hari Jumat diminta baca khutbah. Akhirnya saya jadi khutbah dan jadi imam. Selesai khutbah di rumah ketua masjidnya ini, saya diajak ke rumahnya, lalu menyerahkan emap. Emap itu kan besar. Ini Pak Kiai katanya. Apa ini? Ini ucapan terima kasih. Saya bilang dalam hati, cuma ucapan terima kasih, kenapa pakai emap? Kan cukup ngomong aja, bikin repot aja. Tapi tidak saya sampaikan.
Cuma saya suruh pegang sama teman saya, murid saya. Ini pegang, nanti dibaca di kamar. Sampai di kamar, coba buka. Mungkin ucapan terima kasihnya panjang ini. Begitu dibuka, saudara, ternyata isinya amplop. Loh, amplop Pak Kiai. Oh, ucapan terima kasihnya rapi ini. Coba buka lagi. Begitu dibuka lagi, ternyata isinya 10 lembar. Yang merah-merah itu. Saya terkejut karena baru kali itu baca khutbah Jumat dibayar. Sampai saya punya pikiran, yang enak tinggal di sini nih, di Bali waktu itu. Saya kalau tinggal di sini gak kerja apalagi, cukup baca khutbah. Karena khutbah Jumat aja tiap masjid istrinya 3, cukup itu. Itu dulu 1 juta khutbah 2009. Sekarang tuh bukan 1 juta lagi khutbah di kota-kota. Nah, ini artinya apa? Memang tuntutan keikhlasan. Siapapun harus ikhlas dalam beramal itu. Tapi ya memang sekarang masyarakat sejahtera. Karena masyarakat ini sejahtera dan mungkin negara juga sejahtera, ada kepedulian kepada para ulama. Walaupun gak mau dikejar-kejar bayaran, saudara, gak mau tuh dikejar. Ini setelah era reformasi, Kementerian Agama punya program namanya penyuluh. Penyuluh itu ustadz-ustadz di kampung daftar di situ, nanti dikasih uang. Tahun 2011 saya ditelepon paman saya yang ada di Kemenak. Kamu daftar penyuluh. Untuk apa, Kamu kalau daftar itu nanti dapat gaji. Saya digaji atas nama apa? Wong saya bukan pegawai. Kamu kan kiai, pegang masjid. Akhirnya saya gak mau. Yalah saya bilang insya Allah, tapi gak saya teruskan. Mengapa? Masa saya dibayar semua? Ceramah dibayar, gini dibayar. Lalu yang ikhlas yang mana kalau dibayar semua? Saya gak mau waktu itu. Tahun berikutnya suruh daftar, gak mau lagi. Setelah 3 tahun, saya ceramah di Masjid Jami di ibu kota ya, di depannya kantor bupati. Didatangi petugas Kemenak. Apa Pak Kiai? Pinjam KTP-nya katanya. Untuk apa? Untuk data. Karena di sini ini semua kiai sudah terdaftar, cuma Pak Kiai yang gak terdaftar. Mau difotokopi. Akhirnya saya kasihkan di fotokopi. Setelah dikembalikan, saya tanya, saya itu daftar apa? Pak Kiai daftar jadi penyuluh. Loh, kok didaftarkan? Wong tinggal Pak Kiai yang belum didaftarkan. Besoknya ditelepon lagi. Bisa rapat di kantor Kemenak. Ada apa? Mau buat rekening katanya. Oh, gak bisa. Saya lagi sibuk, padahal gak ada acara waktu itu. Cuma males aja. Akhirnya karena gak bisa ditanya, mungkin punya rekening. Kalau rekeningnya ada, entah masih hidup atau sudah mati, gak tahu. Karena gak pernah ngisi. Akhirnya rekening saya kasihkan. Dah selesai. Kira-kira dapat setengah tahun, bulan puasa saya ditelepon, Pak Kiai, rekeningnya sudah dilihat apa belum? Kenapa? Sudah cair gajinya katanya. Saya penasaran waktu itu, betul apa enggak ya? Wong rekening saya gak tahu masih hidup apa enggak itu. Pas ada acara di luar, ada ATM berhenti, penasaran. Begitu dicek, ternyata ada saldo pemasukan 2,5 juta. Setelah dapat 2,5 juta bagaimana? Akhirnya ternyata senang juga itu. Walaupun asalnya agak mau. Memang senang saudara sama uang itu, walaupun gak mau itu. Nah, ini artinya apa? Masa sekarang ini memang dituntut menjaga nilai-nilai keikhlasan. Kalau gak ikhlas itu bahaya. Dan pondok ini, pondok pesantren ini memang mengajarkan nilai-nilai keikhlasan. Ikhlas berbakti pada orang tua, ikhlas mengabdi pada agama, ikhlas mengabdi kepada masyarakat, ikhlas berbakti mengabdi kepada bangsa dan negara. Ini pondok pesantren.
Yang keempat, tanda yang keempat, wa tafaqahu li ghairid din. Orang mencari ilmu di akhir zaman bukan karena agama. Karena apa? Untuk mencari gelar sarjana. Mengapa cari sarjana? Agar gampang cari kerja. Ini sekarang beda dengan dulu. Kalau sebelum era reformasi, pondok-pondok salaf yang mengajarkan kitab, santrinya ramai, nggak ada ijazahnya. Setelah era reformasi ini, pondok ini kalau ingin cepat ramai harus ada ijazah formalnya. Mengapa? Masyarakat sekarang ini khawatir kalau anaknya nggak punya ijazah formal, nanti setelah dewasa khawatir sulit cari kerja. Padahal sekarang ini, sejak 20 tahun yang lalu, cari kerja dengan ijazah formal sulitnya bukan main. Sudah sulit. Tahun 2005, akhir 2004, awal 2005 saya pulang dari pondok mau menikah. YIN Jember membuka pendaftaran dosen negeri yang dibutuhkan 7 orang. Yang daftar itu hampir 500. Dan tempat-tempat yang lain begitu, yang dibutuhkan 5 orang, yang daftar 500. Ini artinya apa? Cari kerja dengan ijazah negeri itu sulit memang. Dengan ijazah formal itu sulit. Tapi orang masih cari terus. Mengapa? Nah, ini artinya, ini pelajaran bagi kita. Bahwa pendidikan agama ini jangan sampai diabaikan. Orang banyak meninggalkan pendidikan agama, fokus pada pendidikan umum. Kalau fokus pada pendidikan umum, akhirnya yang dipikirkan, yang dicari hanya dunia. Na'udzubillah min, lupa pada tujuan kehidupan akhirat. Dan terakhir ini ada cerita pentingnya pendidikan agama. Dulu ada seorang khalifah yang soleh. Khalifah ini kalau sekarang presiden ya, namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar ini khalifah yang soleh. Beliau rajin berbakti kepada rakyatnya, dan kebijakannya adil, tidak zalim. Dan beliau ini selama menjadi khalifah gak pernah memakai fasilitas negara, kecuali untuk kepentingan negara. Untuk kepentingan pribadi, milik pribadi yang dipakai. Setelah menjadi khalifah, beliau ini bukan tambah kaya, tapi tambah miskin. Karena orangnya sangat berhati-hati. Kalau malam hari ada tamu, tamunya ditanya, kamu datang ke sini ada kepentingan negara, apa cuma silaturahmi? Kalau tamunya ada kepentingan negara, maka lampu milik negara dinyalakan. Tapi kalau tamunya gak ada kepentingan negara, menyalakan lampu pribadi. Kalau lampu pribadinya lagi gak ada minyak, gak pakai lampu. Itu beliau. Karena sangat berhati-hati. Lama-lama beliau sakit keras. Setelah sakit keras, anak-anaknya ngumpul. Anaknya jumlahnya 12 orang. Semuanya laki-laki, gak ada yang cewek. Karena anaknya ngumpul, beliau tanya, ngapain kalian pada kumpul? Kata anak-anaknya, kami berkumpul karena prihatin. Ayah lagi sakit kritis. Ayah menghadapi masa-masa kritis. Oh ya gak apa-apalah kamu ngumpul. Kamu ngumpul, jangan berharap saya wasiat pada kalian. Saya gak punya harta untuk kalian. Dan saya gak khawatir nanti setelah meninggal. Karena kalau nanti saya meninggal, kalian jadi orang-orang soleh, kehidupan kalian akan dimudahkan oleh Allah. Yang penting kamu jadi orang soleh, kata beliau. Tapi kalau nanti setelah meninggal, saya meninggal, kamu jadi orang durhaka, pelaku maksiat, saya beruntung tidak mewariskan kekayaan buat kalian. Karena pasti kalian melakukan maksiat menggunakan warisan dari saya dapat kiriman dosa dari kalian. Karenanya saya gak kepikiran meninggal, gak punya harta untuk kalian. Akhirnya beliau meninggal. Setelah Khalifah Umar meninggal,
harta peninggalan beliau dibagi-bagi anaknya laki-laki 12. Dapat berapa? Masing-masing dapat harta warisan emas 3 gram. Kalau emas 3 gram, 1 gram berapa harganya emas? 1 juta. 1 juta apa 500? Hah? 700. Kalau 700 kali 3, 2 juta 100. Sampeyan punya anak, belum punya tunangan, belum punya rumah, belum punya kerja. Kasih uang 2 juta 100. Kira-kira cukup lamaran? Enggak cukup itu. Apalagi orang Sumatera, mahal-mahal. Kalau mau kawin 25 juta. Mahal loh. Ini ternyata warisannya 2 juta 100. Tapi bagaimana? Karena ayahnya orang soleh, anak-anaknya dididik menjadi orang soleh. Setelah ayahnya meninggal, anak-anaknya kaya raya semua. Gak ada yang miskin. Barokahnya kesolehan orang tua. Dari kayanya anak-anak beliau, suatu ketika negara dilanda krisis keuangan. Sementara negara akan mengirimkan tentara untuk perang. Untuk memberangkatkan pasukan ini butuh kendaraan kuda jumlahnya 1000. Akhirnya apa? Karena negara gak punya uang, pejabat negara mendatangi salah seorang putranya Umar bin Abdul Aziz. Tuan, minta sumbangan. Sumbangan apa? Negara lagi krisis keuangan. Negara butuh apa sekarang? Tuan, umat Islam mau berperang dengan orang kafir. 1000 tentara butuh kendaraan 1000 kuda. Minta sumbangan 1000 kuda. Kamu cari kuda 1000, nanti lapor pada saya berapa harganya. Begitu dapat kuda 1000, langsung dibayar cash oleh beliau. Ini wakaf dari saya, kata. Kalau ada orang langsung membeli kuda jumlahnya 1000, kira-kira kaya apa gak kaya? Kaya. Di sini ada yang punya kuda? Gak punya. Kaya. Setelah dapat kuda, pejabat tadi masih bilang masih kurang, tuan. Kurang apa lagi? Biaya 1000 tentara selama perang. Ini kan butuh makan, juga beli pakan kudanya. Ditanya, ini kira-kira perangnya berapa hari? Tiap orang itu biayanya per hari berapa? Dibayar cash oleh beliau. Ngasih makan 1000 orang berhari-hari. Sama 1000 kuda. Dikaya. Ini barokahnya orang tua soleh dan anak-anaknya dididik menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak soleh. Amin Allahumma. Setelah Khalifah Umar ini meninggal, beliau diganti oleh adik iparnya. Adik iparnya bernama Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Hisham ini kebalikannya kakak ipar. Kalau Umar ini seorang khalifah yang adil, Hisham tak adil. Kalau Umar ini khalifah yang soleh, Hisham tak soleh. Umar ini khalifah yang berhati-hati, Hisham ini ngawur, zalim. Kalau Hisham ini khalifah yang jujur, Umar ini khalifah yang jujur, Hisham ini gak jujur. Banyak korupsi. Akhirnya apa? Setelah Hisham ini meninggal dunia, anaknya juga 12. Semuanya laki-laki, gak ada yang cewek. Karena presiden ya, negara Islam waktu itu sudah sampai Andalusia, sampai Afghanistan waktu itu, sudah sampai India, Afghanistan, perbatasan Cina negara Islam. Mulai dari Andalusia. Anak-anaknya ditinggal, masing-masing anaknya dapat harta warisan emas seberat 4 kintal. Punya emas 4 kintal masing-masing anaknya. Kalau orang punya emas 4 kintal, kaya apa gak kaya? Orang kerumutan emasnya berapa kilo? Hah? Emasnya berapa kilo?
emasnya 60 kilo. Siapa emasnya? Lakinya. Lakinya akan dipanggil mas. 60 kilo agak kurus. Nanti kalau agak gemuk 70 kilo. Nah, tapi karena harta yang diwariskan pada anaknya itu bukan dari jalan yang benar, tidak barokah saudara. Ayahnya bukan orang soleh, anaknya tidak dididik menjadi orang soleh. Gak lama kemudian anak-anaknya Khalifah Hisham ini jadi orang-orang miskin, jadi pekerja-pekerja kasar di pasar. Dan umat Islam waktu itu heran. Mengapa heran? Ini anaknya Khalifah Umar, ditinggal mati ayahnya, gak punya apa-apa, sekarang jadi bos semua. Sementara anaknya Khalifah Hisham ditinggal mati bapaknya kaya raya, sekarang kerja kasar, kuli di pasar. Nah, ini artinya pelajaran bagi kita. Warisan yang paling indah, yang paling baik bagi anak-anak kita sebenarnya adalah mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solih. Insya Allah kalau anak kita ini soleh dan solehah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, dimurahkan rizkinya, rizki yang halal dan barokah, gampang jodohnya, jodoh yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, dan mohon dukungannya kepada kita semua untuk pondok pesantren yang akan kita dirikan di daerah Kurumutan ini. Dan sampaikan pada orang-orang yang gak datang di sini, sampaikan pada suaminya, pada anaknya, atau siapa-siapa yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina makhsyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir 'alaina, wa ardina warḍa 'anna, waghfir lana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhawil huquq 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah Habibillah, tawassalna
الإسلام